Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sohibul Bait Bapak Margono beserta keluarga besarnya. Yang saya hormati Ketua Paguyuban Nasiliwet Bapak Al-Ustaz Yusuf Maulana beserta Pak Sekjen dan jajarannya. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Albaniyah Bapak Ustaz Sahlan. Dan yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Sangidun SPDI. Yang saya hormati Al-Ustaz Fajrin Fauzi. Yang saya hormati Ustaz Titan dan bapak-bapak para asatidz semuanya yang saya hormati dan saya tidak sebut namanya satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Baik bapak-bapak hadirin semuanya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin semuanya, untuk yang di luar anggap saja ini sedang mendengarkan radio ya Pak ya. Ceramah. Nah, emang tidak kelihatan ya. Jadi kalaupun nyeliwer di kuping kedengeran ya ditangkap saja, kalau enggak ya mudah-mudahan kedengeran Pak ya. Amin. Lanjut. Ya, baik. Insya Allah tema pada malam hari ini adalah 3 di antara keutamaan memaafkan kesalahan orang. Ya. Sebetulnya malam ini jadwalnya Ustaz Sangidun, tapi sepertinya beliau sangat kecapean ya. Ya. Dari pagi sampai malam dia nggak ada berhentinya. Jadi malam ini saya jadi kena ya. Ya baik bapak-bapak, tadi saya sebutkan bahwa tema yang akan saya sampaikan yaitu 3 di antara keutamaan atau fadilah orang yang gemar memaafkan kesalahan orang. Ya. Jadi kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala sekaligus makhluk sosial, ada 2 hubungan yang harus kita jaga dengan baik ya Pak ya. Jadi 2 hubungan ini harus betul-betul kita jaga dengan baik. Yang pertama hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hubungan secara vertikal ya. Bagaimana caranya? Yaitu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya dengan sholat, zikir dan doa. Itu diantaranya kita melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita mempunyai salah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini gampang Pak. Kita kalau salah sama Allah itu gampang, tinggal istighfar, mohon ampun, bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya, maka insya Allah dosa kita diampuni ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hubungan hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Ini yang kadang kita sulit, berat betul Pak. Jadi kalau kita punya salah sama teman, bahkan keluarga sendiri pun Pak ya, sesama teman atau keluarga terkadang kita punya salah, ini sulit Pak. Sulit, maka kita harus mempunyai jiwa untuk gemar memaafkan ya.
Bahkan di dalam Al-Quran ada perintah kita untuk memaafkan, yaitu di surat Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Yang artinya kurang lebih jadilah pemaaf dan suruhlah orang untuk berbuat ma'ruf, serta jauhilah atau tinggalkanlah orang-orang bodoh. Jadi orang-orang bodoh yang dimaksud di sini, Pak, orang-orang bodoh itu orang-orang yang kasar, orang-orang yang selalu melakukan gangguan-gangguan kepada orang yang melakukan kebaikan. Itu menurut tafsir para ulama ya. Jadi yang dimaksud bodoh di sini adalah orang-orang yang bersikap kasar serta melakukan gangguan-gangguan terhadap orang yang melakukan kebaikan. Itu diantara perintah untuk kita saling memaafkan kepada sesama. Jadi itu, lalu apa keutamanya? Keutamanya tadi saya akan menyebutkan 3 diantara keutamaan memaafkan kesalahan orang. Jadi memaafkan kesalahan orang itu konteksnya bukan berarti mana yang salah mana yang benar. Intinya kita gemar mau orang lain yang salah duluan atau kita maafkan saja. Nah, yang demikian itu maka memiliki fadilah atau keutamaan. Keutamaan yang pertama yaitu akan diampuni dosa dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dalam hadis Rasulullah yang artinya barang siapa yang memberi maaf ketika dia sanggup balas dendam, maka akan diampuni dosanya di hari akhir atau hari kiamat. Masya Allah ya Pak ya. Jadi kalau ada orang punya salah sama kita Pak, dan kita itu mampu membalasnya dengan kemampuan kita, ya. Tetapi kita tidak melakukannya, justru kita memaafkan. Itu dosa-dosa kita itu akan diampuni di hari akhir, di hari kiamat. Masya Allah kan Pak. Kita punya bayangan dosa kita itu banyak. Tetapi ketika di akhirat dengan cara memaafkan orang, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah, Pak. Hadis riwayat Ahmad ya, silakan dicek sama Bapak-bapak hadisnya. Itu yang pertama, yang kedua tetap terjaganya tali silaturahmi. Betul tidak, Pak? Kalau kita punya bersinggungan sama teman, tetangga ataupun kerabat, terus kita tidak bisa memaafkan kesalahan orang, maka tali silaturahmi kita akan terganggu, Pak, ya. Bahkan sampai-sampai bisa jadi putus, ya. Tali silaturahmi kita itu putus kalau kita tidak bisa memaafkan. Contoh, kita punya teman di grup Nasiriwa sendiri, karena kan suka ada yang ngebanyol ya Pak ya, ada yang kadang bercanda atau apa. Kalau kita tidak bisa memaafkan, maka bisa jadi kita tidak akan bisa tegur sapa dengan sesama teman, betul nggak Pak? Ya, itu baik dari perkataan, perbuatan dan lain sebagainya, maka bisa menimbulkan hubungan tali silaturahmi kita menjadi putus atau tidak kurang baik, ya. Maka itu diantara keutamaan yang kedua, terjaganya tali silaturahmi kalau kita mau memaafkan kesalahan orang, ya. Itu Pak. Kemudian yang ketiga adalah ketenangan jiwa. Akan terdapat ketenangan jiwa di dalam diri kita. Bapak bisa merasakan Pak, kalau ada orang yang berbuat apa, menjengkelkan ya, atau bikin ulah sama kita, terus kita hawanya itu pengennya membalas saja, maka kita tuh nggak akan tenang ya. Si Anu kok
saya begini-begini, saya udah bener, dia masih nyalain aja, itu maka tidak akan tenang hidupnya Pak, bahkan dendam betul. Maka seumur hidupnya dia akan merasakan gelisah, akan merasakan ketidaktenangan. Ya, maka kita dianjurkan saling memaafkan karena keutamanya sangat besar ya. Di antaranya tadi akan mendapatkan ketenangan jiwa. Ya, coba saja kalau kita ada orang berbuat salah, biarkan saja. Sekalipun kadang kita orang ya Pak, kita masih berbuat baik saja, kadang masih disalahin, kadang ya itu namanya manusia, atau bercanda misalnya. Kadang kan resistensi atau ketahanan orang itu berbeda-beda. Ya, jam tangan saja ada yang anti air, ada yang kalau kena air mati. Jadi orang pun sama Pak. Jadi ketahanannya beda-beda. Kadang ngebanyol sedikit, ada yang mudah tersinggung, ada juga yang ngebanyolnya kelas berat ibaratnya ya. Tapi biasa saja karena memang sifat manusia beda-beda. Akan tetapi bagi orang-orang yang senang bercanda ataupun jangan karena si A si B ini gampang memaafkan lalu kita tidak menyesuaikan ya. Itu Pak. Itu yang dapat saya sampaikan, yaitu 3 di antara keutamaan orang yang gemar memaafkan. Jadi tidak perlu menunggu orang minta maaf dulu baru kita maaf, tidak perlu ya. Intinya kita maafkan saja, mau orang itu meminta maaf duluan atau tidak. Maka keutamanya tadi, kalau kita memaafkan, utamanya tadi ya. Ada 3 itu tadi di antaranya, dan masih banyak yang lain-lainnya itu di antaranya ya. Mudah-mudahan Pak itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadi kategori orang yang bisa gemar memaafkan kesalahan orang, sehingga kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan seperti apa yang tadi disampaikan. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila benar datangnya dari Allah, apabila salah dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.